Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suruni Abdillah dengan NIM 22002266. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan video presentasi mengenai judul materi yaitu penyusunan program public relation. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perencanaan program kerja humas atau PR, yang kedua, langkah-langkah PR dalam menjalankan sebuah program, dan yang ketiga, evaluasi program, yang keempat, hal-hal yang diperhitungkan dalam perencanaan humas, dan yang kelima, menyusun rencana program humas, dan yang keenam yaitu penyusunan program humas. Baiklah, pada materi yang pertama yaitu perencanaan program kerja humas. Perencanaan program kerja humas terdiri dari perencanaan komunikasi baik ke dalam maupun keluar untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan public relation pada hakikatnya merupakan bagian dan teknik kegiatan berkomunikasi dengan ciri khas komunikasi dua arah antara lembaga atau organisasi yang diwakilkannya dengan publik atau sebaliknya. Perencanaan humas atau PR berhubungan erat dengan 5 unsur penting. Yang pertama yaitu perencanaan, yaitu manajer dan aktor lapangan. Dan yang kedua, perencanaan kerja humas berkaitan dengan fungsi, teknis, dan metode. Dan yang ketiga, wujud rencana kerja humas berhubungan dengan produk kerja humas dan pernyataan mengenai apa yang telah dikerjakan. Dan yang keempat, perencanaan kerja humas dan alasan kenapa harus dilakukan baik sebagai reaksi atau proaksi. Dan yang kelima, manfaat perencanaan kerja humas untuk tujuan mengefektifkan koordinasi. Baiklah, selanjutnya pada materi yang kedua yaitu langkah-langkah PR dalam menjalankan sebuah program. Menurut Kultip dan Center yang dikutip oleh Frank Jacklin tahun 1992, terdapat 4 langkah public relation dalam menjalankan sebuah program, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah find victim. Langkah pertama meliputi memperhatikan dan mengawasi pengetahuan, opini, sikap, dan perilaku pihak-pihak yang berhubungan dan terpengaruh oleh sikap dan kebijakan sebuah organisasi. Langkah ini lebih merupakan fungsi inteligasi organisasi karena memberikan landasan bagi langkah-langkah berikutnya dari proses penyelesaian masalah. Oleh karena itu, langkah ini dikenal dengan istilah fact-finding and gathering data. Tujuan perusahaan dapat dijadikan kriteria untuk melakukan penelitian jika bila sebuah masalah muncul. Ketika identifikasi masalah sudah dilakukan, penelitian yang sistematis dirancang untuk menjabarkan dengan detail dimensi dan masalah. Faktor-faktor yang memberi kontribusi munculnya masalah dan publik yang terpengaruh oleh situasi yang ada. Selanjutnya yaitu planning and programming. Ketika telah berhasil mendefinisikan masalah melalui serangkaian penelitian dan analisis, informasi yang dikumpulkan pada tahap pertama digunakan untuk merencanakan strategi dan program dalam upaya menyelesaikan masalah. Tahap kedua juga mencangkup menerjemahkan temuan pada tahap sebelumnya ke dalam kebijakan dan program organisasi. Pada tahap ini, inti aktivitas yang dilakukan ditujukan untuk menjawab berdasarkan pada apa yang kita ketahui mengenai situasi, apa yang seharusnya kita ubah dan lakukan dan katakan. Selanjutnya yaitu taking action and communication. Berdasarkan perencanaan strategis yang telah dipersiapkan dan disetujui, implementasi program aksi dan komunikasi yang dirancang untuk sasaran spesifik bagi masing-masing publik dilakukan untuk mencapai tujuan program. Pertanyaan pada tahap ini adalah siapa yang seharusnya melaksanakan dan mengatakannya dan kapan, di mana, dan bagaimana. Strategi aksi biasanya meliputi perubahan kebijakan, prosedur, produk, jasa, dan perilaku perusahaan. Perubahan ini dirancang untuk mencapai objektivitas program dan sasaran perusahaan. Dapat dikatakan bahwa aksi-aksi korektif berfungsi melayani kepentingan mutual perusahaan dan publiknya. Konsekuensinya, ada keinginan yang serius dari pihak manajemen untuk melakukan perubahan dalam rangka menjaga hubungan baik dengan publik perusahaan yang pada akhirnya menunjang produktivitas atau tujuan perusahaan secara keseluruhan.
Yang terakhir yaitu evaluation. Pada langkah ini, pihak public relation mengadakan penilaian terhadap hasil-hasil dari riset dan hingga perencanaan program kerja, serta efektivitas dari proses manajemen dan bentuk atau model komunikasi yang dipergunakan, sebagai upaya menjawab pertanyaan how did we do? Bagaimana kita telah melakukannya? Jadi, tahapan ini adalah penafsiran hasil kerja. Yang selanjutnya yaitu materi mengenai evaluasi program PR. Eh, Menurut Kendall, Putra mengemukakan tiga jenis evaluasi. Yang pertama, in process evaluation. In process evaluation adalah evaluasi dengan melakukan pemantauan program saat program diimplementasikan. Ini biasanya dilakukan melalui berbagai metode seperti melakukan pencatatan kegiatan harian, pertemuan staf untuk memperoleh umpan balik, dan melakukan observasi. Selanjutnya yaitu laporan perkembangan jadwal dan briefing. Yang kedua yaitu um, uh, internal evaluation. Internal evaluation adalah evaluasi setelah program dilaksanakan dengan menggunakan metode seperti yang digunakan dalam in-process evaluation. Yang ketiga yaitu external evaluation. External evaluation, pada evaluasi ini yang diukur adalah efek program terhadap publik sasaran dalam bentuk perilaku publik secara umum, liputan media, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya yaitu hal-hal yang diperhitungkan dalam perencanaan humas. Yang pertama yaitu yang harus diperhitungkan dalam perencanaan humas adalah sumber komunikasi. Aktor humas harus mengidentifikasi siapa kiranya orang yang paling tepat untuk melaksanakan kegiatan komunikasi tersebut yang berkaitan dengan kejujuran, kompetensi, dan kecakapannya serta profesionalitasnya. Yang kedua yaitu pesan komunikasi. Dalam penyebaran pesan komunikasi, pernyataan atau gagasan yang bagaimana akan disampaikan, serta maksud dan tujuan akan dicapai, apakah pesan yang disampaikan telah sesuai dengan bahasa komunikasi, adat, dan sistem kepercayaan yang dianutnya, serta mata pencarian dan tingkat pendidikan. Yang selanjutnya yaitu media komunikasi. Di pihak lain, seorang aktor humas harus memikirkan juga terhadap penggunaan media komunikasi masa yang paling cocok dipakai untuk menyampaikan serta menyebarkan pesan komunikasi kepada publik, seperti dengan dipilihnya media yang tepat seperti radio, surat kabar, TV, dan lainnya. Oleh karenanya, seorang aktor sangat perlu untuk dapat memahami sedikit banyaknya kelemahan dan keunggulan dari masing-masing media tersebut. Yang selanjutnya itu sasaran komunikasi. Pada hal ini, humas harus memikirkan secara teliti terkait dengan sasaran yang hendak ia targetkan. Apakah sasaran tersebut adalah orang yang berada di dalam organisasi, seperti karyawan, ataupun orang yang berada di luar organisasi, seperti masyarakat luas. Yang selanjutnya yaitu biaya komunikasi. Pembiayaan juga tidak kalah pentingnya untuk ditafsirkan sejak awal dari perencanaan program. Berikut ini adalah alasan pentingnya anggaran dalam humas, yaitu pertama, anggaran humas diperlukan untuk mengetahui apa saja yang memerlukan biaya dalam kegiatan humas. Dan yang kedua, untuk mengetahui kompensasi apa saja yang diperlukan dalam program humas. Dan yang ketiga, memiliki relevansi antara suatu kegiatan dengan perkiraan biaya. Anggaran menyangkut jenis-jenis tugas yang diselenggarakan yang dilanjutkan dengan membuat jadwal kerja. Dan yang keempat, anggaran membentuk suatu disiplin bagi pengeluaran sehingga tidak berlebihan. Dan yang kelima, untuk kepentingan evaluasi hasil, apakah capaian yang dihasilkan sebanding dengan besaran anggaran yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu menyusun rencana program humas. Program kerja humas dapat disusun dalam dua kategori, yaitu program kerja rutin. Kegiatan kerja rutin adalah kegiatan dilakukan secara terus-menerus dan kronologis. Adapun program kerja yang tergolong dalam kegiatan rutin adalah yang pertama, menerbitkan press release setiap kegiatan lembaga pendidikannya. Yang kedua, menerbitkan media cetak internal dapat membentuk buletin warta. Yang ketiga, memasukkan berita tentang kegiatan lingkungan lembaganya ke web tertentu. Yang keempat, mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan-kegiatan yang layak. Dan yang kelima, mengumpulkan dan mengelola informasi tentang kegiatan dan kebijakan kepada media massa cetak maupun elektronik. Yang keenam, melayani wartawan dari media massa cetak dan elektronik yang ingin memperoleh informasi tentang kegiatan dan suatu kebijakan pimpinan yang layak
publikasikan. Yang ketujuh, menyampaikan segala usul dan saran yang diperoleh publik intern maupun ekstern. Yang kedelapan, menerbitkan buku kumpulan dokumentasi yang telah dikumpulkan dari berbagai macam kegiatan di lingkungan. Yang kesembilan, mengekspos pemikiran-pemikiran para pakar dan guru besar lembaga pendidikan tersebut ke media massa. Selanjutnya yaitu program kerja insidentil. Program kerja insidentil adalah kegiatan yang dilaksanakan pada periode tertentu. Berikut ini adalah program kerja yang tergolong incidental, yaitu yang pertama mengusulkan dan menyelenggarakan pembentukan forum antar humas di tingkat sekolah atau regional. Yang kedua, menyelenggarakan konferensi pers dengan wartawan dan media cetak. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan staf humas melalui pelatihan kehumasan dan kursus kursus lain yang terkait dengan kerja humas. Dan yang keempat, menambah personel staf humas sebagai kebutuhan. Dan yang kelima, mengusulkan kepada pimpinan akan independensi anggaran. Yang keenam, membuat profil lembaga pendidikan di media. Yang ketujuh, menambah alat kerja yang mendukung kinerja humas. Dan yang kedelapan, merancang open house bagi publik. Dan yang kesembilan, meluruskan berita-berita miring tentang organisasinya ke media. Yang 10, membentuk statistik pelayanan informasi dan kehumasan. Dan yang ke-11, menyusun layanan informasi tatap muka internal. Dan yang ke-12, mengumpulkan isu tentang hubungan personalia. Dan yang ke-13 yaitu membuat foto, spanduk, dan meningkatkan hubung antar personalia. Dan yang ke-14, mengumpulkan isu tentang kelembagaan. Ke-15, mengumpulkan isu publik intern dan ekstern. Dan yang ke-16 yaitu mengelola dan menganalisis isu hubungan personalia. Baik, selanjutnya yaitu penyusunan program humas meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Di sini penyusunan program humas melalui analisis masalah. Yang pertama, analisis masalahnya yaitu rendahnya partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Tujuannya yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan, dan yang menjadi sasaran yaitu meningkatkan jumlah siswa baru, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Strategi yaitu membuat booklet dan leaflet yang menekankan kualitas pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan. Yang kelima, taktiknya yaitu mendistribusikan booklet dan leaflet ke masyarakat melalui surat kabar, media sosial, atau acara terbuka lembaga pendidikan. Yang keenam, pelaksanaan. Pelaksanaannya itu membuat booklet dan leaflet yang menarik dan informatif. Selanjutnya, mendistribusikan booklet dan leaflet ke masyarakat melalui surat kabar, media sosial, atau acara terbuka lembaga pendidikan. Yang terakhir yaitu evaluasi, melakukan survei kepuasan masyarakat atau menghitung jumlah siswa baru yang mendaftar. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.